Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked 21. Saya Joko Cahyawadi. Pagi kali ini, sahabat, kita menyongsong tahun 2023 ya. Mudah-mudahan pada tahun 2023 ini kita semua bisnis, kesehatan, pun rezeki lancar-lancar semua. Nah, pagi kali ini sahabat, saya ingin sharing lagi ya, mengulas mengenai bank-bank yang berpengaruh di dalam trading forex. Jadi segelintir bank ya besar ini ternyata menguasai hingga 60% dari total transaksi pasar forex harian. Nah, inilah para pemain forex utama dunia ya, dalam hal ini bank. Yang mana Anda perlu juga tahu sebagai tambahan wacana untuk kita trading. Nah, sebelum saya ulas tentunya selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader, seperti biasanya yang ingin diskusi secara private menanyakan grup WA dan juga live thread saya, silahkan add WA saya di description. Nah, sebagian besar dari Anda pastinya sudah mengetahui, ya, saya yakin bahwa dalam pasar forex ini terdapat berbagai macam pelaku. Mulai dari yang bermain recehan alias trader retail, kemudian juga perusahaan-perusahaan multinasional ya, tentunya ini juga terdapat di sana. Institusi-institusi keuangan selain bank, para spekulan dan sederet pelaku, tentunya pelaku-pelaku lainnya. Nah, dari sekian banyak pemain yang terjun di pasar forex, salah satu pelaku yang bisa dikategorikan pemain utama yang mampu menjadi market mover dalam industri forex adalah bank yang sangat besar tentunya. Nah, mengapa disebut sangat besar? Ya, jika menilai aset yang dimilikinya dan dana yang diputarnya dalam pasar falas sungguh luar biasa besar. Apalagi jika dibandingkan dengan rata-rata para trader retail. Nah, dengan perkiraan nilai transaksi yang menurut survei pada tahun 2013, yaitu di Triennial Central Bank ya, ini senilai 5 triliun dolar Amerika dalam sehari. Nah, bank-bank tersebut diperkirakan mengambil porsi sekitar 60% lebih dari total transaksi. Bisa dibayangkan bukan bagaimana aktif dan masifnya bank-bank yang terlibat dalam transaksi forex ini ya. Mari coba kita berandai-andai menghitung porsi dari masing-masing institusi keuangan tersebut dalam transaksi forex harian ya. Yang pertama adalah Citi atau Citibank. Nah, atau grup Citi, porsi transaksi industri forex ini kurang lebih 12,9%. Atau kurang lebih 640 miliar dolar Amerika. Ini porsi dari grup Citi ya. Salah satu dari the big four yang berusia lebih dari 200 tahun ini masih bertahan menduduki tempat pertama sebagai institusi keuangan yang turut aktif melakukan trading valuta asing. Walau menjadi yang terbesar porsinya ya, ini bukan berarti bank ini mampu menghindar dari tentunya krisis. Pada tahun 2008 sebagai contoh, Citigroup tetap dihantam kerugian akibat krisis keuangan setidaknya 300 miliar dolar Amerika atau nilai asetnya bermasalah. Nah, pernah membuat grup Citi ini ambruk ya. Hingga akhirnya mendapat suntikan dana dari pemerintah Amerika. Tapi tak lama setelah itu, di pertengahan tahun 2012 kembali berhasil menapaki ya tangga kesuksesan dengan
kembali membukukan simpanan dana masyarakat sejumlah 420 miliar dolar Amerika. Yang kedua, sahabat trader, mungkin Anda juga pernah mendengar ini JP Morgan Chase ya. Ini porsi transaksi industri di industri forex ini 8,8% atau kurang lebih 440 miliar dolar Amerika. Nah, bank ini menurut banyak sumber ya merupakan bank ke-6 terbesar di dunia atau dalam kategori besaran aset, sekaligus menjadi bank terbesar di Amerika. Hal ini menjadi masuk akal dikarenakan sebelum terbentuk seperti sekarang, bank investasi ini telah menjalani berbagai proses merger. Kurang lebih sekitar 1.200 institusi ya telah melebur selama karir berdirinya menjadi bank terbesar di Amerika ini. Nah, bukannya tanpa hambatan tentunya juga untuk menjadi bank sebesar itu, karena JP Morgan ini telah ditelisik harus juga menanggung risiko kerugian akibat salah seorang tradernya melakukan manipulasi transaksi derivatif. Dari kasus tersebut diperkirakan kerugian mencapai 9 miliar Amerika dan belum tentunya ditambah denda-denda. Yang nomor 3, ini yang cukup berpengaruh adalah UBS atau UBS ya. Ini porsi transaksi industri forex 8,8% atau kurang lebih 440 miliar dolar. Nah, perusahaan yang berinduk di negara Swiss ini mau terimbas badai krisis ya. Waktu itu juga sekitar keuangan di Amerika tahun 2008 lalu dan mengalami kerugian kurang lebih 50 miliar dolar. Nah, bahkan juga dikenai denda saat itu juga oleh Komisi Pengawasan Institusi Keuangan di Amerika akibat manipulasi transaksi yang dilakukan para trader yang bekerja di dalamnya senilai 290 juta dolar. Nah, mengingat bank tersebut masih diperlukan keberadaannya, jadi akhirnya lewat intervensi pemerintah Swiss dan masuknya kembali para investor berhasil membalikan kerugian tersebut menjadi keuntungan di sekitar tahun 2014. Nah, nilai aset UBS kembali melonjak ke angka 1,7 triliun US dollar. Nah, yang nomor 4, sahabat trader, yang bank sangat berpengaruh adalah Deutsche Bank. Jadi porsi transaksi industri forex ini sekitar 7,9% atau kurang lebih 395 miliar dolar. Bank yang sudah melewati 2 perang dunia ini ya, istilahnya 3 masa depresi keuangan yang mampu bertahan saat pemisahan antara Jerman, ini sanggup pula menempati porsi bank terbesar kedua di dunia saat memasuki milenium baru pada tahun 2009. Deutsche Bank bahkan merajai posisi forex exchange dealer dengan menguasai kurang lebih 20% pangsa pasarnya ya. Ini lumayan besar. Nah, sejalan dengan makin kompetitifnya dunia jasa keuangan dan semakin berkembangnya zaman kini, prestasi tersebut kian merosot. Dikabarkan bahwa bank tersebut bahkan harus merelakan diri ya mengalami kerugian sepanjang tahun 2015 lalu ya, kemarin sebanyak 6 miliar euro. Nah, tapi walau begitu bank tersebut tetap saja masih beroperasi di 70 negara. Ini cukup kuat juga, sahabat trader. Yang kelima adalah Merrill Lynch ya. Bank of Merrill Lynch ya, porsi transaksinya ini di industri forex sekitar 6,4% atau kurang lebih 320 miliar dolar. Sebelumnya lembaga ini bernama Bank of America ya. Ini sebelum akhirnya pada tahun 2009 mengakuisisi sebuah institusi keuangan yaitu Merrill Lynch ya. Ini penggabungan kedua institusi raksasa tersebut dikabarkan tidak semulus ya. Kabarnya begitu, diharapkan
penurunan nilai saham lebih dari 70%, lumayan jatuh. Jadi itu pun tak terelakkan. Masa kejayaan bank investasi ini baru dibuktikan dengan pencapaian hasil luar biasa di industri keuangan dengan pernah membukukan penerimaan terbesar pada tahun 2011. Kemudian yang nomor 6 adalah Berkeley ya. Porsi transaksinya lumayan juga besar, yaitu 5,7%, kurang lebih 2,8 miliar dolar Amerika. Nama besar bank investasi dari Inggris ini pun tak terbebas tentunya dari masa sulit waktu itu. Jadi salah satunya adalah akibat tak mampu mengembalikan pinjaman dari bank lain yang harus dilunasi dalam sehari sebanyak 3,2 miliar dolar. Nah, bank yang menjadi salah satu market maker di industri forex ini ternyata juga pernah kena denda dari otoritas pengawas keuangan di New York sebanyak 635 juta dolar. Pasalnya Berkeley ketahuan menggunakan algoritma khusus di dalam sistem trading elektroniknya yang pada intinya menghambat atau menahan order dari penggunanya apabila order tersebut berpotensi merugikan bank tersebut. Yang nomor 7 adalah Goldman Sachs ya. Goldman Sachs ini porsi transaksi di industri forex lumayan cukup besar, 4,7% atau kurang lebih 235 miliar dolar. Nah, bank investasi terbesar di Amerika yang memperkerjakan 36.500 ya kurang lebih, ini memiliki aset 865 miliar dolar. Nah, biarpun tak pernah lepas dari kontroversi, semenjak berdiri tahun 1869, bank ini sudah sering aksi-aksi berbuntut merugikan kliennya. Julukan bank paling dibenci di seluruh dunia ini pun pernah disematkan padanya. Nah, di antaranya pada tahun 1929, bank ini pernah membuat suatu sistem dengan dasar skema piramid ya, yang disamarkan sebagai mutual fund. Nah, skema ini berhasil membuat kerugian bagi para klien sebesar 300 juta dolar. Nah, kemudian di tahun 1970-an, Goldman Sachs ini terlibat kembali dalam manipulasi pembiayaan terhadap sebuah industri yang sudah bangkrut. Belum berlalu kejadian tersebut, bank ini juga kembali membuat kejutan dengan menjual produk deposito yang akhirnya para pembeli deposito ini tidak memperoleh hasilnya. Dikarenakan nilai klaimnya yang seharusnya dibayarkan kepada para pembeli melebihi nilai dari bank itu sendiri. Nah, ketika tiba krisis keuangan di tahun 2008, Goldman Sachs ini terpaksa harus meminjam dana talangan dari Bank Sentral Amerika sebesar 782 miliar dolar Amerika demi menyelamatkan keberadaannya. Kemudian, yang nomor 8 siapa tidak adalah HSBC. Nah, porsi transaksi industri forex ini sekitar 4,6% atau kurang lebih 230 miliar dolar Amerika. HSBC dibangun oleh orang Skotlandia yang merantau ke Hong Kong sewaktu masih menjadi koloni dari era Inggris dalam sejarahnya. Jadi bank ini berhasil menduduki porsi sebagai bank terbesar keempat di dunia dilihat dari sisi besaran aset yang mencapai 2,67 triliun dolar Amerika. Jadi mungkin ini menjadi salah satu prestasi besar dari HSBC dikarenakan pada saat terjadi krisis keuangan yang melanda Amerika, bank ini justru mampu bertahan ya dan sanggup untuk memenuhi permintaan dari pemerintah Inggris agar menambah kecukupan modal. Terbukti tak lama setelah peraturan tersebut diterapkan ya, HSBC sanggup telah menyetorkan dana tambahan senilai 750 juta pound sterling. Yang nomor 9 adalah XTX ya, porsinya ini juga lumayan besar di industri forex, 3,9% atau sekitar kurang lebih 195 miliar dolar. XTX ini salah satu ya, adalah satu-satunya institusi non perbankan yang menjadi fenomena di dunia keuangan.
Nah, di tahun ini ya, sebuah perusahaan rintisan yang memposisikan dirinya sebagai market maker di industri forex ini berhasil menggeser bank selevel Deutsche Bank untuk urusan transaksi di pasar spot dan menjadi yang terbesar keempat di dunia dengan mengambil porsi sekitar 7,6% untuk pasar spot. Walaupun masih tergolong perusahaan baru, namun daya tariknya berhasil menggait para petinggi dan dari banyak institusi keuangan besar dunia untuk bergabung dalam manajerial XTX. Yang terakhir sahabat trader adalah nomor 10, jadi Morgan Stanley. Porsi transaksinya cukup besar, 3,2%. Ini kurang lebih 160 miliar dolar. Jadi kalau ditilik dari besarnya modal, ini lumayan besar. Jadi tahukah Anda betapa menghebohkannya kejadian penawaran saham perdana Google ya di tahun 2004 lalu? Tahukah juga siapa institusi keuangan yang melancarkan proses tersebut? Jadi benar, tak lain bukan adalah Morgan Stanley. Meski begitu, bank kawakan ini pun tidak lolos dari tentunya skandal, seperti juga bank-bank lain di Amerika Serikat. Bank ini harus mau menerima tawaran dari pemerintah jika ingin terhindar dari kebangkrutan akibat krisis tahun 2008. Akhirnya, dana sekitar 107,3 miliar dolar Amerika ini digelontorkan untuk tetap menjaga ya berlangsungan Morgan Stanley. Baiklah sahabat trader, itulah bank-bank yang berpengaruh di dalam dunia trading forex. Jadi kadang-kadang kita harus tengok keberadaan bank-bank tersebut karena benar-benar sangat mempengaruhi pergerakan market forex di dunia. Baiklah sahabat trader, semoga bisa dijadikan bahan tambahan, dan bagi sahabat-sahabat trader yang belum subscribe tentunya silahkan subscribe dan tekan lonceng bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.